Sekarang, ada 3 hal penting yang harus Anda ketahui jika Anda sering minum teh. Biasanya, ketika Anda memikirkan teh, Anda memikirkan sesuatu yang cukup sehat. Dan saya maksudkan, teh lebih baik daripada kopi, kan? Dan banyak orang minum teh. Faktanya, sebagian besar orang di planet ini minum teh. Namun, ada 3 hal yang sangat penting untuk diketahui jika Anda adalah penggemar teh. Sekarang, beberapa jenis teh mengandung kadar tanin yang tinggi. Khususnya teh hitam, seperti Earl Grey dan English Breakfast Tea, teh ini mengandung tanin yang sangat tinggi. Teh hijau, di sisi lain, sangat rendah tanin. Namun, ketika terpapar tanin, ada beberapa hal yang terjadi. Pertama, tanin cenderung mengikat atau mengkelat dengan zat besi, seng, atau kalsium. Ketika mengikat mineral-mineral ini, mineral-mineral tersebut tidak tersedia untuk fungsi lain dalam tubuh. Proses pengikatan ini dapat membatasi ketersediaan zat besi, seng, dan kalsium dalam tubuh serta mengurangi cadangan mineral-mineral tersebut. Jadi, jika Anda minum banyak teh hitam, Anda mengikat zat besi, seng, dan kalsium Anda, dan Anda mungkin mulai mengalami gejala kekurangan mineral tersebut. Selain itu, tanin juga menghambat penyerapan tiamin atau vitamin B1. Dan menurut saya, vitamin B1 adalah salah satu vitamin paling penting. Saya telah membuat banyak video tentang vitamin B1. Jika Anda kekurangan vitamin B1, Anda akan mengalami kecemasan, Anda akan merasa tegang saat tidur, di malam hari, Anda mungkin mengalami mimpi yang lebih jelas atau bahkan mimpi buruk, atau sindrom kaki gelisah. Kekurangan vitamin B1 terkait dengan banyak masalah pada sistem saraf. Dan karena kita sedang membahas vitamin B1, saya pikir sangat penting untuk memahami hal-hal lain yang dapat menguras vitamin B1. Mari kita bahas daftarnya. Kafein, yang, oleh jalan, terdapat dalam teh dan kopi. Kopi juga mengandung tanin, gula, biji-bijian olahan, sulfit, dan alkohol. Metformin, yang dapat menyebabkan gejala asam laktat, yang cukup berbahaya. Jadi, jika Anda mengonsumsi metformin, sebaiknya Anda juga mengonsumsi lebih banyak vitamin B1 dan vitamin B12, karena kedua vitamin tersebut dapat terkuras. Baiklah, ikan mentah dan kekurangan vitamin B1 seperti dalam sushi. Antibiotik, antasida, diuretik, pil kontrasepsi. Sesris, sebagai obat anti kecemasan atau antidepresan. Obat anti kejang, vaksin human papillomavirus, HPV, klorin dari air keran. Dan jika Anda mengunyah buah pinang, hal itu juga akan menguras vitamin B1. Masalah kedua dengan teh. Beberapa jenis teh mengandung logam berat seperti aluminium, timbal, dan arsenik. Sekarang, saya akan mengatakan bahwa sumber teh benar-benar akan menentukan apakah teh tersebut mengandung logam berat. Misalnya, jika Anda minum teh dari China, ada studi menarik yang akan saya cantumkan di bawah, yang menunjukkan bahwa tidak hanya banyak teh dari China mengandung logam berat, tetapi juga dipenuhi dengan pestisida. Salah satu studi menemukan 29 jenis pestisida, dan sebagian besar di antaranya ilegal. Jadi, saat membeli teh, Anda benar-benar perlu mengetahui asal-usul teh tersebut. Jepang, misalnya, memiliki teh dengan kualitas yang jauh lebih baik. Selain itu, salah satu racun umum dalam teh adalah fluorida. Dan tanah tempat teh ditanam benar-benar mencerminkan apa yang akan terdapat dalam teh tersebut. Teh harus ditanam di tanah asam. Di lingkungan tersebut, banyak zat yang diserap oleh tanaman. Bukan hanya mineral sehat yang Anda butuhkan, tetapi juga logam beracun. Jadi, sumber teh sangat penting. Jangan memilih teh termurah. Carilah teh yang berasal dari sumber yang sangat sehat. Sekarang, poin ketiga, kantong teh itu sendiri. Beberapa kantong teh ini di-bleaching dengan klorin. Bahan kimia ini disebut epiklorohidrin. Bahan kimia ini sebenarnya bersifat karsinogenik. Jadi, jangan berhenti minum teh. Pastikan Anda menerapkan 4 hal ini saat minum teh. Pastikan teh Anda organik. Pastikan, jika Anda mengonsumsi banyak teh, Anda juga mengonsumsi vitamin B1 dan mineral pada saat yang sama. Ingat, teh dapat menguras vitamin B1 dan mineral. Dan terakhir, Anda mungkin ingin membeli teh yang berbentuk daun lepas, bukan dalam kantong. Atau jika Anda menggunakan kantong teh, pastikan kantongnya bebas pemutih. Pastikan juga Anda meneliti asal-usul teh tersebut. Sumbernya penting. Jika Anda menemukan konten ini bermanfaat,
Silakan like video ini dan subscribe ke channel ini.